diulang lagi. Fadzakir inna fa'ati dzikra, beri peringatan. Manusia itu makhluk yang harus diulang-ulang peringatannya. Komo mun ngaku jadi pelupa mah. Dah kemarin dia nggak ngerti, saya nggak belajar lagi gitu. Mamah kunaon teh ngaji, kamar ge teu ngarti mamah teh. Jangan, ya. Justru kieu, mamah ari kamari ngartos teu? Henteu. Nya matak mamah teh ayeuna belajar deui aya. Tah eta nu bener. Teh kudu hati-hati. Berapa laki-laki yang ada di hatimu? Satu. Siapa? Suami. Ari ayahmu? Berapa wanita yang ada di hati bapak? 2. Ibu dan istri, anak juga dia jadi. Jeung di bejaan ini gaya 2. Siapa? Istri dan ibu. Ari anak. Oh ya 3. Salah dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tengek ya suara abdi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak-bapak ya, yang hadir saat ini, yang saya cintai ibu-ibu ya. Yang saya hormati Bapak-bapak, yang saya muliakan ibu-ibu, salah deui wae. Yang saya cintai salah, yang saya muliakan salah. Yang lebih salah lagi, Bapak Ibu yang saya benci, langsung bubar semuanya. Ibu bapak, tema yang akan kita bahas hari ini adalah siapa cinta yang ada di hatimu. Ya teh judul teh kumaha ya teh? Ya. Siapa cinta? Siapakah cinta siapakah cinta yang ada di hatimu? Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Karena sudah jawabnya benar, kita pulang semuanya. Ya. Jadi siapa cinta yang ada di hati kita? Bapak Ibu, kalau saya umpamakan, hati itu banyak lokernya, banyak lacinya. Kalau diumpamakan, hati itu banyak lacinya. Kayak laci tukang sayur. Tukang sayur banyak enggak? Tapi ada tukang sayur yang ibu suka, ibu favorit, ya, si Mang Ujang. Aya tukang sayur, ya, si Mang Dede, ya, sayur neng, henteu, moal, ya, aya nu lewat deui si Mang Wahid, sayur bu, engke, henteu, aya lagi, kenapa? Loker yang ada, laci yang ada dalam hati ibu adalah saha? Mang Ujang. Tukang sayur teh.
Loker yang satunya lagi tukang kebun. Ya ge mun rumah Anda gede. Ari henteu gede mah nya. Teu kudu tukang kebun. Ada lagi ya, dina hati Anda teh loker para ustad. Di hatimu ada Mamah Dede, ada Ustad Aagim, ada Ustad Dedi, ada Ustad Fatih Karim. Eta teh loker-lokerna teh aya. Nah gitu. Tah. Boleh banyak loker itu, enggak apa-apa. Saya juga punya loker tukang nasi goreng. Nah, pokoknya mah mun nasi goreng si Mang eta kakara dimakan. Mun henteu mah di mana ya si Mang ieu? Oke. Iya mah. Gua enten. Kenapa? Karena yang ada di hati saya tukang nasi goreng teh si eta, si Fulan. Jadi dalam hati kita itu banyak loker. Tahu loker, Bu? Tempat penyimpanan. Laci. Ya. Berapa laki-laki yang ada di hati Ibu? Satu. Saha? Suami. Bohong. Oh, nih. Ya. Ada berapa laki-laki di hati Ibu? Satu. Siapa? Suami. Ayahmu ada enggak? Engkau hiji. Nah, iya. Kade ari jawab pertanyaan teh kudu hati-hati. Berapa laki-laki yang ada di hatimu? Satu. Siapa? Suami. Ari ayahmu? Berapa wanita yang ada di hati Bapak? 2. Ibu dan istri, anak juga dia jadi. Jeung di mejaan ini gaya 2. Siapa? Istri dan ibu. Ari anak. Oh ya 3. Salah dewa. Jadi sebenarnya di hati saya itu banyak wanita. Di hati saya banyak wanita. Ada ibu saya, ada istri saya, ada anak perempuan saya, ada menantu saya, ada guru saya. Ya? Saya punya guru, ya. Saya sangat sayang. Kalau ketemu saya suntangan, ya, Prof. Demang sehat, alhamdulillah. Ibu teh ngan ieu we, nyari wae. Da ibu geus 73 tahun. Prof, masih ngawulang? Nya, masih, tapi da naik tangga ge hese. Alhamdulillah ayeuna teh Zoom. Saya sayang sama beliau, dia perempuan tapi sayang karena dia guru saya. Jadi nggak usahlah bapak-bapak sok suci, hanya ada satu wanita di hati saya. Dusta Anda. Hanya ada satu laki-laki di hati saya. Dusta Anda. Jadi boleh banyak wanita di hati kita bapak-bapak? Boleh. Boleh banyak laki-laki di hati ibu? Boleh. Asal siapa dulu laki-lakinya, siapa dulu wanita itu. Jadi ibu ada berapa laki-laki? Tadi hiji, ayeuna sabaraha? 2, gaduh. Tegaduh putra pameget, gaduh mantu. Dacan, engke ka mantunya moal. Jadi 3 atuh. Jadi, oke, saya ingin cerita dulu. Ada cinta yang sifatnya manusiawi, gitu loh, ya. Bahkan di hati saya bukan hanya wanita, bukan hanya laki-laki, juga sejumlah binatang kesayangan. Ada si Dum-Dum, ada si Niko, ada si King-King, itu kucing-kucing kesayanganku. Lauk, eta mah teu aya ngaran. Ikan, ya, gitu. Ya, si Kumpai. Dan saya menyayangi kucing-kucing liar yang ada di depan rumah saya yang kalau datang teh eok, ya kan? Kasih makan pagi-pagi.
ya, tapi hanya di luar pagar dia. Kan gitu. Kalau sore menjelang malam, kasih makan. Kan ada cinta, sebab saya marah ketika eta ucing teh ditajong, apalagi ditembakan. Tos tong dibahas. Apalagi ditembakan. Ya. Jadi mun aya ucing we, tak ditajong. Naon atuh keheul mah tong ditajong gitu. Karena saya termasuk penyayang binatang. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang penyayang binatang, ada juga yang penyayang wanita. Naon seuri? Salah teu? Bapak kudu penyayang wanita. Ibu, istri, anak, ya, saudara. Jadi artinya kalau dikatakan di hatimu ada siapa? Ya tergantung. Ya, tergantung. Kamu nanyanya apa? Ya. Di hati ibu ada kerudung tidak? Ada atuh. Tiap aya nu jualan kerudung meuli oge. Kan gitu. Ih, lucu ya Allah, lucu. Suami teh berbisik, kerudung hejo mah geus aya di imah. Kan ibu teh keur milihan kerudung tah. Hejo mah aya di bumi ge mamah ge. Ya tapi beda hejona. Nah, ya kan? Ibu milihan kerudung, ya kan gitu. Cek suami teh, tapi suami Anda makan bager, berbisik aja. Nu koneng mah udah banyak. Ya, bari molotot kieu. Beda konengna. Jadi bari kieu, beda konengna. Terus gitu teh, sami kaena ge beda. Bu, aya teh nu kitu? Ya. Jadi kuduna kieu Pak. Kalau ingin disukai ibu-ibu mah, ayah kerudungnya lucu sok, meser ayah sok meser. Tapi di bumi tos ayah warna koneng, kainnya beda sok meser. Seneng nggak kalau punya suami kayak gitu? Itulah bapak-bapak di sini kayak begitu. Ayah itu sepatu nih lucu gitu, ya kan gitu. Mama bade nyasok. Tapi ketang sepatu olahraga mah da mama seueur beda mereknya sok beda. Ya mah aya talian itu mah. Itu ge aya talian, beda talinya hejo itu mah ibu. Oh, Pak, kalau ingin disukai ibu, istri, gitu. Sok. Ya. Saya lagi cerita apa sih? Saya lagi cerita, bolehkah banyak objek di hati kita? Bolehkah banyak laki-laki di hati ibu? Bolehkah banyak wanita di hati Bapak? Jadi licik Anda mah. Licik Ari, bolehkah banyak laki-laki di hati ibu? Boleh. Bolehkah banyak wanita di hati Bapak? Jangan. Naon atuh? Yuk bicara teh sing objektif. Jangan ada kepentingan. Jadi saya ingin cerita dulu bahwa kalau diumpamakan hati kita itu sebuah rumah, di dalam rumah itu ada lemari, di dalam lemari itu ada loker-loker laci-laci. Itulah tempat penyimpanan objek-objek yang kita cintai. Jadi betapa manusia itu yang dicintainya banyak, yang disukainya banyak gitu loh. Makanya Allah membolehkan. Nah, pada bawa Quran enggak? Mana? Saya tidak nanya HP, Quran, ngacung-ngacung HP gitu. Oke, coba lihat surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Surat ke-9 ayat 24. Sudah ditemukan? Oke, coba perhatikan. Ini cerita tentang objek-objek yang biasa kita suka, biasa kita cinta. Kita mencintai orang tua kita,
kita mencintai anak-anak kita mencintai sahabat kita, ya, kita mencintai keluarga besar kita mencintai harta, perdagangan, tempat tinggal, itu artinya isyarat bahwa dalam hati kita itu boleh ada objek-objek yang kita cintai. Boleh ada laci-laci yang isinya kita cintai. Boleh? Nah yuk kita lihat ayatnya. Sudah ditemukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan, in kana abaukum, jika ayah-ayahmu. Kata jama itu karena ada ayah, ada kakaknya ayah, ada adiknya ayah, itu masuk dalam kategori aba, ada ayahnya ayah, ya kan gitu. Ada ayahnya istri kita, ada ayahnya suami kita, abaukum, bapak-bapakmu. Yang dimaksud dengan bapak-bapakmu itu bisa uwa, bisa paman, bisa pokoknya yang sifatnya ke atas. Kakek, bisa mertua, ya. Pokoknya bapak. Wa abnaukum, anak-anakmu, ya. Anak kandung kita, anak paman kita alias keponakan, gitu. Anak tetangga boleh enggak? Anak tetangga yang yatim, ya kan gitu. Jadi jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, wa ikhwanukum, apa yang ikhwanukum? Saudara-saudaramu, termasuk saudara itu adalah ada saudara dekat, ada saudara jauh. Saudara dekat itu yang ada hubungan nasab. Tapi ada juga saudara jauh, tidak ada nasab, tapi asa dekat. Beda suku, ya, beda garis keturunan, tapi Anda merasa dekat. Ada nggak yang punya begitu? Ya, merasa dekat. Bahkan kadang-kadang Anda merasa lebih dekat kepada teman Anda daripada ke adik Anda, ke kakak Anda. Ayah, di Indonesia gitu. Ayah, gitu. Kalau kakak Anda minta tolong mah, Neng, teteh perlu uang 1 juta, bisa pinjem enggak? Kayaknya teteh orang milari heula, duka ayah, duka hente. Nah. Eta teh dulur, eta teh kakak kandung. Tapi aya temen mah, ih urang teh butuh uang 1 juta aya teh. Aya 2 juta ge aya atuh ari mana? Aya teh nu kitu. Ke orang lain, bro, ke dulur mah rada tah. Jadi sebenarnya saudara itu ada 2, ada saudara dekat, maksudnya ada hubungan nasab. Ada saudara jauh, maksud saudara jauh tuh dia itu secara nasab jauh, tapi mungkin secara hati dekat, gitu. Dan dalam kehidupan sosial biasa kayak gitu Pak, biasa. Dan di sini juga banyak yang dengan bestie, ini asa gelehnya bestie. Ini bestie aku, bestie, ya kan gitu. Dulu apa saya waktu nggak ngerti bestie teh naon, mistik atau bestie. Oh, saudara ini apa teman dekat, bestie. Sohib akrab. Nah, katakan jika bapak-bapakmu, kata jamak di sini bapak-bapak itu maksudnya orang yang lebih tua dari kita. Kemudian jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, baik saudara dekat, wa azwajukum, pasangan hidupmu, istri-istrimu, suami-suamimu, wa asyiratukum, keluarga besarmu, ya. Asyirah itu lebih pada menceritakan keluarga. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang apa? Harta yang kamu usahakan. Bu, wajar dong ibu cinta sama harta yang diusahakan, ya. Ibu jualan kerudung, Tina 1 kerudung dapat untung 10.000, alhamdulillah bisa menjual 1 juta kerudung.
Jadi berapa keuntungan Anda? Tina sakerudung, orang belajar matematik, tina sate kerudung, dapat untung 10 juta, 10.000. Anda bisa menjual kerudung 2.700.000. Berapa keuntungan Ibu? Eta teh dalam waktu genep bulan. Wajar henteu mun ku ibu teh jadi sayang tah harta yang Anda usahakan teh. Wajar atuh, ya. Wajar, Bu. Ku ibu teh dikumpulkeun. Jadi manusiawi kalau wa amwal niqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan gitu. Makanya katanya beda harta yang kita dapat dengan kerja keras dengan harta yang kita dapat gratisan. Nah, itu rasa memiliki teh kurang. Kalau saya punya HP seperti ini ya, ngumpulin 4 tahun setengah. Maka begitu punya teh lebih sayang. Lebih bangga, lebih sayang ya. Tapi kalau orang punya HP seperti ini teh karena memang duitnya banyak, seperti beli bala-bala. Nah, mata orang yang duitnya banyak itu cenderung sama barang teh enggak begitu karena gampang gitu loh. Tapi nu hese itu teh beda ya. Nah, Ibu kalau ingin mendapatkan suami nu hese teh sok leuwih nyaah. Tapi nu suami nu gampangan teh mah asa gampang manehna gitu. Nah, seserian hari Anda. Nah, merasa hari suami nu hese ya kan saingannya banyak kan. Wah gitu. Nu ieu mah kan nu anyar nu ayeuna kan gampang kan? Gampang. Balik ke yang tadi. Saya lagi cerita apa? Amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu usahakan. Terus apa lagi? Wa masakina tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka. Ya. Tempat tinggal, rumah yang kamu suka. Memang rumah itu punya aura tersendiri. Ada rumah yang kata orang teh sederhana tapi kata yang mengisinya teh nyaman gitu ya. Tapi ada juga rumah seperti istana. Ternyata orang yang di dalamnya teh berantem aja. Iya ada, Bu. Rumahnya dari luar mahnya, ya Allah eta bumi menisai kitunya, tamannya bagus, mobilnya ngederet ya. Tapi sebenarnya si penghuni rumahnya teh pasea weh. Berantem aja. Atau kalau nggak berantem, diem-diem gitu loh. Dingin. Ada lagi rumah yang biasa aja ya. Tipe 21 digedein jadi tipe 36. Tapi ka halaman teh untuk jemur ya gitu. Nyimpen motor ge di gang gitu. Tapi mungkin enggak penghuninya lebih bahagia dari yang rumahnya kayak istana. Mungkin. Si istrinya sayang banget sama suaminya sayang banget sama istrinya, hubungan anak-anak juga deket. Padahal itu rumah teh nepi ka halaman lagi dijadikan kamar. Ya, kan. Bu, makanya Anda, saya kalau punya rumah yang memang di situ ada kesejukan, kudu bersyukur. Tidak perlu memikirkan rumahnya tidak harus seperti istana. Rumah ngontrak pun enggak masalah selama yang di dalamnya itu menyejukkan. Anda punya rumah banyak, tapi kemudian hubungan Anda dan pasangan hidup dengan anak, dengan mertua, dengan mantu, cekcok panas. Ngapain? Mendingan punya rumah mewah tapi dalamnya sejuk. Bener tuh? Nah, setuju. Kata saya mah, saya mah kalau ngomong teh nggak usah ente aneh-aneh gitunya. Bener tuh sih gitu. Iya. Biarin rumah mewah, garasinya untuk 8 mobil, ada kolam renang, di belakangnya ada mini zoo, ada mini golf. Yang penting orang di dalamnya itu saling mencinta. Itu yang penting, saudara-saudara. Bener nggak sih? Nah, jadi menurut ayat ini, katakan jika bapak-bapakmu, anak-anakmu,
saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, bisnis, Anda bisnis, ya, masakina tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka, ahabba ilaikum, lebih kamu cinta. Berarti boleh nggak mencintai yang tadi? Boleh mencintai pekerjaan, boleh mencintai rumah, boleh mencintai bisnis, boleh mencintai anak-anak, boleh. Itu yang saya bilang tadi. Dalam hati kita boleh banyak loker-loker, laci-laci yang kita cintai itu boleh. Ya, boleh. Makanya dalam Islam haram kita menghindari pasangan hidup. Bapak tenikah, kabeh awewe setan. Nah. Salah teh? Salah. Bapak kok nggak nikah? Aku tidak akan nikah. Aku tahu. Semua perempuan setan. Kan jadi salah, Pak. Anda tidak punya loker untuk perempuan. Salah. Gitu. Ibu, kenapa ibu tidak mau nikah? Banyak yang suka sama saya. Tapi saya tahu. Laki-laki termasuk Ustadz Aam tuh buaya. Hah? Buaya. Kaduhung orang nanya. Ustadz, Bu, banyak Pak Aam yang mau sama saya, yang melamar sama saya. Dari mulai pejabat sampai kiai, sampai anak kiai. Ya, tapi saya yakin semua laki-laki termasuk Ustadz Aam bari nunjuk ke saya. Buaya. Buaya. Cara berpikir itu salah. Salah. Ada laki-laki buaya, tapi boleh jadi itu hanya oknum saja. Kebetulan itu suami ibu. Tapi apakah semua laki-laki buaya? Enggak. Kebetulan ibu teh suaminya juga gitu. Akhirnya semua laki-laki buaya. Gitu. Ya. Bapak dulu waktu kuliah pernah dikhianati oleh seorang perempuan. Ya kan gitu. Lalu Bapak bilang, semua perempuan itu setan. Bapak nu kagodaku setan harita. Tapi jangan kemudian kata Bapak teh, semua perempuan itu setan. Nggak boleh juga kayak begitu. Nggak boleh. Ya, ini lagi menginsafkan orang-orang yang salah pemikiran nih. Nah, jadi makanya Nabi melarang. Kata Nabi, kamu tidak man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang menyalahi sunnahku? Jadi ada orang saat itu, Pak, saya mah mau nikah lah. Pokoknya mau nikah. Kenapa? Punya pasangan teh bikin saya capek, malah ibadah saya jadi terhalang. Ya, kata Nabi, siapa yang menyalahi sunnahku, maka bukan kelompok umatku. Jadi artinya kita nggak boleh menolak. Tapi kalau sampai sekarang belum menikah karena belum ada yang cocok, ya nggak masalah itu. Bapak tiacan nikah, tiacan, kenapa? Tiacan cocok, abdi hoyong kaditu itu teh hoyong. Sering abdi teh kitu, hoyong, ya abdi hoyong ka Ina, anjeuna alimeun. Hoyong ka Tita, anjeuna alimeun. Hoyong ka Sinta, anjeuna alimeun. Ya kan nya kumaha deui atuh da sanes Yuyun ge sami alimeun, Yuyun ge sami. Jadi sanes teh hoyong nikah Ustad, mung kumaha nya tiap abdi ngalamar abdi teh ditolak. Kumaha atuh da sanes salah abdi atuh eta mah nya teu naon. Yang tidak boleh tuh, Ustad saya mah enggak mau nikah karena wanita itu hanya menghalangi ibadah. Keliru cara berpikir kita. Jadi sebenarnya kalau ini judulnya bagus sih sebenarnya. Sesungguhnya apa yang ada di hati kita? Ya apapun bisa, nggak masalah. Yang tidak boleh itu objek-objek tadi ahabba ilaikum, lebih kamu cinta. Minallahi, ya ada Bu? Dari Allah, wa rasulihi, dari Rasulnya, wa jihadin fisabili, dan jihad di jalan Allah. Kalau ibu tahu ada pengajian, tidak mau datang ke sini, karena ingin menamatkan drama Korea edisi terakhir, maka itu yang salah.
Itu yang salah. Mama, kunaon biasana ngaos ka Al Irsyad? Iya ayah, terakhir geura. Mama teh pengen tahu eta ujungna teh kumaha. Berarti ngaji kalah sama nonton. Bukan tidak boleh nontonnya, tapi nonton yang membuat lupa kepada Allah, itu yang salah. Bapak boleh nggak nonton bola? Seneng bola? Boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Ya? Yang tidak boleh apa? Bapak lagi nonton bola, marah-marah, goblok teu bisa nu kitu tajong atuh tajong. Bapak marahin pemain. Nggak, kan aya nu kitu bodoh, bodoh padahal tinggal bodoh. Kabayang teu? Ari bapak atuh bet. Bapak teh keur nonton bodoh sia tah. Eta tinggal dikitukeun asup. Jadi nonton bolanya nggak apa-apa, tapi menghina nistakan pemain itu tidak boleh. Dasar bodoh kalau dikaji gede. Naon ari bapak kan antep atuh gol. Oh, gol gitu ya. Terjadi, oh terjadi. Jadi sebenarnya nonton bola boleh, yang tidak boleh itu tiba-tiba ngomong kita jadi sumpah serapah, ya gitu. Udah gitu jadi suudon. Da iya si duit nah dipakai ku pelatih taman. Naon bapak jadi kaditu kadieu atuh ari bapak. Ya. Yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Sok aya nu kitu. Saha nu kitu? Suami Anda, matak Anda bisa jawab ge. Saha? Pun lanceuk, pun lanceuk. Atau bapak nonton bola sampai teu salat. Bukan tidak boleh nonton bolanya. Yang salah itu bola mengalahkan sholat. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, yuk kita tempatkan cinta itu secara proporsional. Ya? Tidak apa-apa menyukai hal-hal yang bersifat dunia. Karena manusia itu diciptakan untuk menikmati dunia juga. Buka surat Al-Qasas. Ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Ada Bu? Jadi saya ingin menceritakan pada Anda bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita memusuhi dunia, enggak. Ya. Wabtaghi, ada enggak? Nah, coba perhatikan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, gunakan. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Jadi seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita itu untuk akhirat. Tapi bukan berarti totally kita ini melupakan dunia semuanya akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Kamu tidak boleh melupakan bagianmu di dunia. Ibu ke pengajian bagus enggak? Tapi tetap ibu harus melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan sampai ibu ngaji kemana-mana sampai suami teka urus. Itu jadi salah. Pagi-pagi suami teh beli nasi kuning. Kata tukang nasi kuning teh, Bapak, ibu kemana? Ngaos ke Al Irsyad. Siangna suami ibu teh meli lotek sendirian. Kata tukang lotek teh, Ari ibu kemana Pak? Masih di Al Irsyad. Malam suami ibu teh meli mie tek-tek. Kata tukang mie tek-tek teh, Pak, Ari ibu kemana? Ngaos di percikan Iman Arjasari, rupina mah uihna tapi 10 wengi.
ngaos teh sae, tapi ari salah kita kaurus jadi jelek itu ngaji. Karena Anda akhirat tapi melupakan kewajiban yang bersifat duniawi gitu. Jelas Bu? Gunakan, manfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berarti boleh dalam hati kita ada loker-loker yang isinya cinta dunia. Boleh. Ya. Ibu tidak dilarang menyukai jam tangan. Ibu tidak dilarang menyukai handphone. Ya. Tidak dilarang menyukai baju. Tapi sewajarnya saja. Tidak memperbudak kita. Gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam hidup ini kita kudu lebih banyak berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi gini Bu, dalam Islam tuh. Makin kita diberi kemudahan sama Allah, makin kudu banyak memberi kemudahan sama orang. Makin banyak diberi rezeki sama Allah, makin banyak berbagi rezeki sama orang. Makin banyak diberi ilmu sama Allah, makin banyak semangat berbagi ilmu kepada orang lain. Nanti berkah gitu. Berkah. Jadi semua yang kita terima itu memang kita anggap itu titipan saja. Makanya bagi orang beriman dunia itu ada di genggaman saja. Gitu. Terima, keluarin, terima, keluarin. Nah yang bahaya kemudian ahabba ilaikum, lebih kamu suka dari Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Karena yang dimaksud jihad di jalannya itu Bu, seluruh amalan soleh itu merupakan jihad. Ibu bapak datang ke sini jihad. Misalnya ayah nu maot engke pulangna syahid, saha nu ngadoakeun misal tah ieu tong sok suudon atuh. Ya. Pas pulang meninggal, syahid itu. Ada yang sedang mengaji, meninggal, syahid itu. Ada yang sedang mengajar, meninggal, syahid itu. Jadi sebenarnya jihad di jalan Allah itu sesuai ranahnya, sesuai wilayahnya. Ada seorang suami yang lagi cari nafkah, mengalami kecelakaan, meninggal. Syahid itu. Bapak itu tuh syahid gitu loh. Ya. Saya masih sampai sekarang masih terbayang di Depok gitu. Saya teh ada acara di mobil gitu ya. Itu ada bapak-bapak bawa donat. Bawa donat. Entah gimana lah pokoknya oleng gitu, terguling, ya kan, donatnya sampai berantakan gitu, dan bapaknya meninggal di tempat karena kecelakaan, ya. Berbaring, berdarah-darah. Saya cuma berpikir, ya Allah, ini orang syahid, syahid, karena dia sedang berjuang mencari nafkah, syahid itu Bu. Jadi yang namanya syahid itu sesuai ranahnya. Ada orang yang sedang mengajar. Itu ada teman saya lagi mengajar gitu di Ciamis Bu. Ngajar guru matematik. Guru matematik mah jarang heureuy. Nanya angka. Coba anak-anak lihat ya. Di rumus selama saya sekolah punya guru matematika asa can aya guru matematika resep heureuy gitu. Jadi kabeh murid teh dianggap angka tuh. Ya, ya. Sinus, kosinus, desimal, sinus, kosinus. Nah, Bu eta mah lagi ngajar gitu ya. Ya, biasa kan sok ngasih soal. Ya, kerjakeun. Gini Bu, di meja. Si murid teh kan ngerjakan soal teh. Nah si bapak teh, si bapak sare euy. Kan murid teh ribut tuh kan gitu kan. Tapi ada murid yang agak curiga kan. Enak lapor ke tata usaha. Ternyata meninggal loh Bu. Jadi lagi ngajar, ya coba kebayang. Kalau menurut saya mah itu teh kematian indah. Kenapa?
dia sedang mengajar. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang mati syahid itu bukan berarti harus di medan perang. Enggak. Ada seorang ibu sedang ngasih ASI. Ya. Curiga itu. Karena si anak teh malah nangis gitu. Pas diperiksa ibu teh lagi ngasih ASI. Tapi kan kemudian si anak teh udah kenyang ya. Tapi si ibu teh kiewet terus ternyata meninggal. Dia syahid. Kalau lagi melahirkan meninggal mah kan sudah sering kita dengar ya. Syahid. Lagi hamil meninggal syahid. Lagi cari nafkah. Jadi maksud saya apa? Menurut surat At-Taubah 24 tadi. Atau akan ditinggalin. Kita nu ieu teh ical di surat. Itu cicing. Kan tadi sudah cicing. Anda mah dengerin aja. Pindah ka ditu, pindah ka dia. Leungit. Ketek ieu mana eta teh? Udah. Saya tahu ya. Dah, Anda mah dengerin aja. Nu penting terus dicatat tadi kan. Nah. Begitu saya bilang di dalam At-Taubah tadi balik deui. Ya. Begitu saya bilang seperti yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Qasas, mana Qasas? Ical nu ieu, kapangih nu ical nu itu. Gitu pada ya, orang teh kudu sabar ngajar teh. Sugana jadi kesyahidan. Nah. Bapak Ibu, jadi menurut surat At-Taubah ayat 24 tadi, kalau kamu lebih mencintai hal-hal yang dunia itu dari Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, berarti prioritas kita ini cintanya adalah harus karena Allah. Mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, ya, mencintai suami karena Allah. Ini penting nih, karena hidup kita ini diperuntukkan cinta kita kepada sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, taat sama suami itu atas dasar cinta karena Allah. Melayani suami atas dasar cinta karena Allah. Jadi kalaupun suami tidak pernah komen dengan masakan-masakan ibu, teman ibu makan muji, teteh eta karedok meni raos gitu ya Allah. Jadi ibu mah bikin karedok ada yang muji, bikin soto ada yang muji, bikin opor ayam, pokoknya tiap ibu masak selalu bilang, teteh opor meni raos, ya Allah, gitu kan. Satu saat Anda bikin kolak, ya Allah teteh kolak meni raos, pokoknya sadudulur, sa-RT, sa-RW, babaturan seluruh dunia, selalu kalau Anda masak tuh muji. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang tidak pernah komen muji hanya suami. Ya. Kata ibu teh dalam hati, kabeh muji dahareun nu ku urang dibuat. Semua makanan yang aku buat itu semua bilang enak-enak. Salaki bari kieu, salaki. Ada gitu. Menghargai kayak sekap kata dua kata, bilang atuh alhamdulillah Pak. Dengar sayang, jangan hancurkan amalmu dengan itu. Kalau ibu melakukan itu atas dasar cinta karena Allah, suami muji alhamdulillah, suami nggak komen juga nggak masalah. Ya. Kalau lagi dia nasehatin gini asa ces, ada pas kenyataannya panas otak teh. Yo, ya teh asa hayang kieu, yo asa hayang ngomong. Ya kalau lagi dinasehatin di masjid mah kieu. Olah, untuk apa sih? Gitu. Untuk apa sih cari omongan? Kan karena Allah di masjid. Di rumah mah. Cik atuh nih orang teh capek isu. Ya atuh. Gampang bilang mah enak. Apa sih temayar ngomong mah. Sampai lama-lama akhirnya Anda nggak kuat, Anda tulis di status meni nggak peka, meni nggak peka. Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ya, Ibu. Kalau kita menyayangi anak karena Allah, ibu boleh kesel, ibu boleh marah. Tapi jangan ada ungkapan, kan ada gini, kalau saking marah. Kamu teh nurut atuh ka mama, mama teh meni capek ngurus kamu. Tahu gini mah teh kudu, mama teh boga anak. Kan aya nu kitu Bu.
Hati-hati nggak boleh itu. Tahu gini manges lah, mama tetep kudu boga anak jika kamu. Nggak boleh. Kenapa? Kita lebih mencintai Allah, Rasul dan mencintai Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Jadi ayah guru, kalau jadi guru teh sabar we. Sabar. Kalian tuh kok bodoh banget ya? Masa ku ibu udah dijelasin nggak ngerti juga? Ya Allah, maneh teh jara di naon? Hirup. Tuh kieu teu bisa. Dasar barodo kabeh. Bu, kalau jadi guru nggak boleh bilang gitu. Sampai ajarkeun. Ternyata anak nggak ngerti, mungkin ibu nu bodoh. Teu bisa ngajelaskeun. Bisa saja orang nu bodoh. Matak saya mah kalau ceramah terus, Bu ngartos teu ngartos, saya introspeksi diri. Oh berarti cara saya menjelaskan nggak bagus. Mun aya nunutan gitu, saya mah nggak marah. Berarti yang saya jelaskan itu tidak menarik dia. Gitu. Atau kemungkinan dia capek tahajud. Jadi jangan sampai nih bapak-bapak kalau jadi guru atau bapak-bapak jadi ustadz gitu ya. Si jamaah teh kan, ente nu tengah teh kieu tah. Anu nyender kieu tah. Anu di pangpayuna geus bareureum mata teh gitu. Si pulpen di sagrag gitu. Bapak kalau kita jadi penceramah nggak usah coba ya. Saya ini kesini karena Allah, berjihad di jalan Allah, tapi kenapa Anda? Nggak usah introspeksi. Oh berarti saya teh mun ngajelaskeun materi teh teu menarik. Nya atuh ek menarik kumaha saya ceramahna sambil duduk bekieu. Ibu-ibu di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, nyatu pantesan saya ceramahna kayak gitu, ibu nu di tengah kieu mula-mula kieu. Anu teu sopan mah nu nyender. Yang kasihan mah yang paling depan matan tiges beureum. Berarti metode saya berceramah harus saya perbaiki. Jadi sebenarnya hidup ini kalau ada penolakan dari orang, jangan kemudian nyalahin orang lain. Bu, lamun ibu bawa motor terus aya mobil, tindit, jangan ngambek. Eta rihting ibu ke kanan, belok ke kiri. Ya, belok ke kiri. Tos we ulah ngambek. Saya pernah loh Bu ya, ini bawa mobil. Si ibu teh di tengah. Ya, rihting teh ke kanan. Belok ke kiri kan saya ruas. Saya ruas terus tindit. Si ibu teh kelak kaki. Apa sih? Gitu. Kebayang tuh Anda. Kebayang tuh jangan-jangan dia jamaah di dia ya. Kebayang tuh. Jeung lawan. Ngobrol duaan. Rihting ke kanan. Cek saya teh, oh berarti eta si ibu ke kanan. Nah, aku kan ke kiri dong. Dan ngagok. Lek aja gitu. Kan saya kaget. Tit gitu kan. Tit gitu. Apa sih? Dia tahu. Apa sih? Duh ya Allah. Pak yang saya ceritakan tuh mitos apa fakta? Matak Bu, lamun gitu teh ibu akui itu apa sih biasa? Kudan makin maaf gitu. Ya apa sih? Gitu. Kabayang teh mata delik matana, apa gitu. Nepi ka ayeuna aya di memori saya dah. Harita kan can usum aya masker, nggak tinggal. Helm nanti nu ka dieu teh gitu tah. Kabayang teh ku Anda. Nepi ka ayeuna teh kabayang mah eta delik matana. Masalahnya mun orang salah oke, manehna nu salah. Saya teh lagi cerita apa ya? Ya. Sekarang saya ingin bicara bagian yang paling penting. Gimana caranya agar dalam loker hati kita itu
dikuasai oleh cinta kita kepada Allah, benar nggak gitu ya? Jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Anda dan saya mencintai objek A, B, C, D, it's okay, nggak masalah. Selama rumusnya jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jadi yang harus dominan dalam hati kita itu cinta kita kepada Allah. Sehingga cinta terhadap hal-hal yang duniawi itu boleh, tapi jangan keluar dari koridor yang Allah cinta. Nah sekarang bagaimana caranya supaya dominasi cinta kepada Allah itu menguasai kita? Gimana kalau kita ini dikuasai cintanya kepada Allah? Gimana? Boleh nggak istirahat dulu 10 menit aja? Cek. Ya, kita lanjut ya. Ngantuk nggak? Kalau ngantuk silahkan bobo, nggak usah ragu. Nggak usah. Bu, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, semoga Allah memberkahi beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu punya kecintaan terhadap dunia enggak? Punya kecintaan terhadap dunia enggak? Buktinya apa? Bukti bahwa beliau-beliau itu ada kecintaan terhadap dunia. Buktinya apa? Jangan iya apa? Ya. Nah, mungkinkah Abu Bakar jadi pengusaha kaya kalau dia tidak suka harta? Mungkinkah Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya saat itu sampai hartanya dibagikan ke penduduk miskin yang ada di Madinah itu masih tersisa juga? Jadi tidak dibatasi, sok we, yang perlu ambil aja, ambil. Kan ibu mah mun babagi teh dikasih nomornya kan gitu. Nomor antri, ente sok we, canak we, no di gudang abis semuanya. Semua ngambil, ya orang-orang yang berkekurangan tuh nggak habis hartanya. Berarti Abu Bakar itu menyukai harta. Kenapa? Karena dia berbisnis, berdagang. Abdurrahman bin Auf berdagang. Kabayang teh kalau pedagang tidak punya kecintaan terhadap harta, gimana? Ayah eki calan moal kernaon harta ari mama sare. Ya. Ayah ayeuna buka toko ulah. Naon dunia geus we. Tutup. Atuh pelanggan teh pindah ke orang lain karena suka tutup aja cenah di toko itu mah. Jadi saya ingin cerita di sini bahwa yang paling penting frame, kerangkanya. Bagaimana kita mencintai itu semua, tapi kerangka yang ada di hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus menguasai hati kita hanya satu cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul. Loker-loker lain boleh ada, ya. Banyak wanita yang kita cinta, banyak laki-laki yang kita cinta, banyak harta yang kita cinta, semua ada loker-lokernya. Tapi kalau diumpamakan itu lemari besarnya itu, rumah besarnya itu, tempat besarnya itu, cinta kita kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka gimana caranya supaya yang nomor satu dalam diri kita itu hanya cinta kepada Allah, itu nomor satu yang akan membimbing kita. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Ya tentu saja kita minta kepada penguasa langit dan bumi agar hati kita tidak bengkok, agar hati kita lurus lempeng berada dalam cinta Allah. Berarti yang pertama apa? Doa, mohon bimbingan agar kita senantiasa mencintai Allah. Dan saya yakin doanya itu dihafal oleh kita semua. Sudah hafal. Apa doanya?
Ada di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Kata rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kepada kami semua rahmat, cintamu ya Allah. Jadi kita hadir di sini karena Allah. Bapak Ibu cari nafkah karena Allah. Kita mencari ilmu karena Allah. Nah, berarti loker-loker yang berisi cinta-cinta itu orientasinya menuju kepada satu titik, yaitu melakukannya atas dasar cinta kepada Allah. Ini yang ada di dalam poin pertama untuk meraih agar Allah itu satu-satunya yang ada hadir dalam jiwa kita. Cinta yang dominan yang menguasai diri kita. Yang pertama doa. Doanya udah kita hafal semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang kedua, itu doa itu maka sudah hafal ya. Nah, yang kedua, kita harus melatih diri, mengutamakan cinta Allah, melatih. Jadi poin yang kedua, latihan. Yang pertama apa? Doa. Surat, ayat. Yang kedua, latihan. Latihan memprioritaskan cinta Allah. Latihan. Saya kasih contoh. Ya. Ada saat kita bangun jam 3 itu ngantuk tidak? Ngantuk. Lalu kita latih. Ngantuk. Lawan. Walaupun ngantuk kita wudu. Walaupun setelah wudu itu ibu pakai mukena ngagoler di kursi gitu. Pernah nggak ya kejadian gitu? Pernah. Itu teh bagian dari latihan. Anda teh tos wudu, tos pakai mukena. Ya. Duduk di kursi. Allahu Akbar dan subuh. Tapi Anda sudah memulai latihan. Anda lawan ngantuk dengan wudu dan pakai mukena. Besoknya dilawan lagi, dilatih lagi. Wudu pakai mukena, tapi begitu tahiyat akhir sujud sampai adzan subuh. Aya no kejadian gitu. Aya. Sujud gitu. Tapi dia sudah membuat suatu langkah nyata, melawan. Nah, jadi yang namanya cinta kita kepada Allah tuh harus ada latihan. Ya. Untuk tahajud itu dilatih sampai rasa ngantuk lama-lama dilawan dan tubuh kita menyesuaikan diri gitu loh. Bangun jam 3 itu cenghar. Apa itu cenghar bahasa Indonesianya? Jadi mencengharkan diri. Segar. Apa? Segar, fresh. Jadi gini, tadi nama, waktu belum latihan, sholat tahajud, jam 3. Ayatnya nu ngalami gitu. Entah iya mah jujur dalam saumur hirup aya nu ngalami gitu. Aya. Tidak apa-apa, itu bagian dari latihan. Ya kan? Gitu. Jadi cinta kita kepada Allah tuh teman-teman, satu dengan doa, dua kudu latihan. Mengutamakan cinta kita kepada Allah di atas cinta-cinta lain. Cinta kepada diri kita tuh ngantuk itu cinta kepada diri kita. Kita lawan latih. Ada enggak dulu mah kalau mau ke pengajian teh hoream teh. Tiap diajak ke tetangga teh, teteh ngaos mangga ti payun. Aya teh di dieu kitu. Aya. Teh ngaos mangga ieu masih masak, bari Anda teh teu pergi. Ya gitu. Assalamualaikum, teteh bade ngaos, insyaallah. Insyaallah henteu teh di rumah. Kenapa Anda sekarang tidak harus diajak oleh orang, begitu ada tahu majelis taklim,
Anda berjuang? Karena dilatih gitu loh. Jadi manusia mah mencintai sesuatu itu kudu dilatih. Kenapa Bapak mencintai istri padahal istri Bapak teh goreng adat? Cicing, saya mah keur ngobrol jeung Bapak-bapak. Kan istri Bapak teh goreng adat atuh. Tapi nah Bapak cinta. Tuh, kieu tain. Barik ya, latihan atuh. Nah. Latihan apa? Menerima kekurangan istri kita. Benar Pak? Ya, qanaah. Jadi dilatih. Jadi untuk menerima kekurangan istri itu dilatih. Kalau ibu kenapa bisa nerima kekurangan suami? Anda melatih. Apa? Ada. Emang gitu, boga salah kita. Kumaha deui da. Ya, gitulah gitu. Sampai akhir nama, walaupun suami Anda gede ambek, dikit-dikit, apa kamu teh? Sampai ibu teh merasa itu teh tos biasa. Bahkan lamun teh kita si ayah kunaon teu ngambek. Itu karena Anda melatih menerima, benar nggak sih? Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kita sayang sama pasangan hidup kita? Padahal saya sering mengatakan, cari jodoh sempurna itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Bapak, istri ayeuna teu cocok cerai. Nikah deui cerai, nikah deui cerai. Bapak tidak akan pernah menemukan istri yang sempurna. Karena istri sempurna Bapak-bapak hanya ada di surga. Itu pun mau Bapak asup surga. Ibu-ibu, Anda mau cari suami yang sempurna, Anda bakal putus asa. Dan tidak mungkin Anda menemukan suami yang sempurna. Kenapa? Tuhan menciptakan manusia itu tidak sempurna. Maka pasti suami kita tidak sempurna. Suami sempurna mah engke di itu pun kalau ibu masuk surga. Jadi gimana atuh? Kenapa ibu sekarang mencintai suami ibu dengan segala kekurangannya? Kenapa kita Pak mencintai istri kita dengan segala kekurangannya? Karena kita melatih menerima. Istri teh nyanyi. Si mamah mah gitu. Cita-citanya yang jadi penyiar teu kalakonan. Jadi pendengar teh ayah we gitu. Kan cita-citanya jadi penyiar. Teu lulus wae penyiar teh. Nikah jeung bapak, atuh bapak jadi pendengar radio, mau bobo oge dia nyanyi. Tapi kenapa bapak sayang? Menerima itu butuh latihan. Jadi kalau menurut hemat saya, kenapa ibu-ibu di sini bisa menerima suaminya dengan segala kekurangan? Karena Anda melatih menerima. Ya. Bapak-bapak kenapa bisa menerima istri dengan segala kekurangannya? Melatih, menerima. Jadi ternyata untuk menerima itu untuk beradaptasi namanya, itu tuh butuh latihan. Beradaptasi itu butuh latihan, Bapak Ibu sekalian. Anda yang tidak pernah duduk lama-lama, itu tuh capek duduk kayak gini teh. Gus menyon ka ditu, ditarik ka ditu, itu teh. Tapi kenapa Anda kok bisa berlama-lama duduk? Itu dilatih gitu loh, ya. Bu, hati-hati loh, anak sekarang mah ada yang nggak bisa jongkok. Iya ada. Mata saya ada sekolah di namanya Sekolah Firdaus Percikan Iman. WC itu ada yang tidak duduk jongkok. Jadi ada anak sekarang mah nggak bisa jongkok. Anak ibu ya coba, ayo nak jongkok. Jadi baru dak ayeuna mah aya nu teu tiasa jongkok. Teu percaya Anda? Nya Anda tuh tiba heula jongkok atuh kan? Ya. Tapi ada anak-anak sekarang tuh nggak bisa jongkok Pak. Kenapa? Dia tidak dilatih gitu loh. Ada juga anak-anak sekarang ini yang kalau makan nggak bisa pakai tangan. Nggak bisa, kudu sendok. Karena dari kecil sudah sendok. Jadi kalau pakai tangan teh aneh gitu loh. Saya lagi cerita apa?
Manusia mah terbentuk melalui latih. Termasuk cinta kita kepada Allah teh kudu dilatih. Ibu menyukai harta, latih berbagi. Kalau ada rezeki 1 juta keluarkan 10.000, latih. Nanti lama-lama 100.000, nanti mah iya ayah 1 juta, pasihkan sadayana. Emang itu teh kecil kemungkinan, tapi latihan. Ya. Coba buka surat An-Nur ayat 54. Surat An-Nur, surat ke 24 ayat 54. Sudah ditemukan? Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 54. Awalnya, Qul ati'u, betul? Sok temukan dulu ya. Si ayat nu kita. Ayat sabaraha. Ayat. Saya itu orangnya, apa ya, begitu saya udah kadi, ayat sabaraha. An-Nur 54 sudah ditemukan. Nah, yuk ya kalau sudah ditemukan, qul katakanlah, atiullah wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajibanmu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Wa in tuti'uhu, jika kamu taat kepadanya, melatih diri untuk taat, tahtadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Ini justru kata kuncinya di sini. In tuti'uhu, jika kamu melatih diri untuk taat, tahtadu, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Coba perhatikan di sini. Taat kamu kepada Allah dan Rasul, disuruh taat kan? Kalau berpaling, maka apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan kewajibanmu. Apa yang dibebankan kepada manusia itu merupakan kewajiban manusia. Wa in tuti'uhu, tapi kalau kamu berlatih untuk taat, tadi yang saya bilang, tahajud berlatih, datang ke majelis taklim berlatih, baca Quran rutin berlatih, sholat duha berlatih. Pak, Bu, di dia ayat tuh, kalau nggak sholat duha teh asa teh enak gitu. Berarti itu latihan sudah berhasil. Tubuh Anda, dalam diri Anda sudah ada yang namanya alarm biologis. Kalau tidak rawatib, serasa ada yang kurang gitu. Nah, itu berarti hasil latihan sudah ada kerasa. Wa in tuti'uhu, jika kamu taat kepadanya, kamu latihan taat, tahtadu, Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Jadi kalau kita melatih cinta kita kepada Allah dan Rasul itu di atas segala-galanya, ibu resep nonton drama Korea, tapi karena ada pengajian, lawan, pokoknya aku harus datang. Paling ibu ya, titip kata tangga, punten pangrekam kenya. Kenapa? Abdi badi pangausan, latih. Lama-lama ibu titip rekaman, lama-lama ibu nggak usah titip rekaman lagi. Nggak peduli film teu nyambung oge. Biarin aja, yang penting aku bisa datang ke pengajian. Tuh kayak gitu loh, Bu. Jadi semua tuh kudu dilatih. Jadi cinta kita kepada Allah tuh butuh latihan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, Allah akan membimbingmu, ya, gitu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu konsisten. Kalau tadi mah latihan. Nah, yang ketiga itu konsisten, istiqomah.
dijaga keberlangsungannya. Sesuatu yang sudah baik, kalau tidak dijaga keberlangsungannya, itu turun lagi ke awal. Kalau kita sudah biasa bangun jam 3, Pak, itu kan dilatih tuh. Terus kita tidak konsisten, dia turun lagi. Turun lagi itu maksudnya jadi kudu dari awal lagi. Bangun tidur teh kudu pasang alarm lagi. Padahal dulu sudah sampai titik nggak usah pakai alarm gitu loh. Sekarang kudu pakai alarm lagi karena ada ketidakkonsistenan, itu turun gitu. Mirip seperti kita olahraga. Kalau udah lama nggak olahraga, itu dari awal lagi, dari nol lagi gitu loh. Kalau misalnya ibu-ibu di dia kan kalau mengelilingi lapangan bola teh bisa 10 kali. Nah, misal gitu Pak, Bapak udah terbiasa untuk lapangan bola teh mula-mula jalan dulu, lari-lari kecil, akhirnya lari 10 putaran. Nah terus Bapak teh berhenti. Pertanyaan saya, harus dari awal lagi enggak? Iya, latihan lagi. Kalau enggak tubuh kita kaget. Gitu loh. Jadi artinya kalau sudah dilatih, jaga konsistensi, jaga keberlangsungan, jaga keistiqomahan. Ada nggak di sini kalau nggak masak teh asa teh enak gitu, ya? Jaga. Kalau Anda tinggalkan itu nanti kalau nggak enak teh kalau nggak GoFood. Matak ayeuna mah kan enak teh GoFoodnya gitu. Matak tara masak. Jadi enak teh Anda tuh sudah biasa nggak GoFood, Korea masak teh. Aya teh nu ngalamin gitu. Tah, Pak ngararaku semua, Pak. Aduh. Dan hari dulu makan Anda teh masak. Karena Anda sudah terbiasa kayak GoFood, ya kan? Ingin masak lagi kayak dulu, Korea males. Udah gitu teh gini, dah asa lebih murah GoFoodnya, asa lebih enak GoFoodnya, asa itu cari pembenaran gitu loh. Padahal kalau Anda masak yakin lebih sehat minimal. Minyaknya Anda tahu, tahunya Anda tahu, ikannya Anda tahu, kan minimal minyaknya Anda tahu. Ya udah sabar kali, hari beli makan nggak tahu itu teh minyak teh buat yang geus 3 minggu terus digutang. Iya misalnya, saya beli misalnya tahu goreng. Kalau tahu itu digoreng di rumah kan istri saya tahu. Ya teh udah 2 kali minyak tadi dipakai. Nah kalau di tukang dagang berenang geus 3 minggu, nu penting panas asak. Bener nggak? Nah itu minimal gitu loh. Nah jadi ngobrolkan karena tahunya. Ari ceramah jeung ibu-ibu teh sok jadi kana sagala. Kana sagala. Langsung dibahas, nya abdi ge tempe kamari. Nah, itu jadi ngobrol gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu menjaga konsistensi ya. Konsistensi bisa dilihat di surat Ali Imran 103. Sebenarnya lebih enak 101 dan 102. 101, 102. Sudah ditemukan? Wa kaifa takfurun? Bagaimana kamu menjadi kufur? Wa antum tutsla alaikum ayatullah. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Wa fikum rasuluh, dan rasulnya berada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu, baginda Rasul ada nggak di tengah-tengah kita? Fisiknya nggak ada, ajarannya ada gitu ya. Fisiknya nggak ada. Nah yang ada kaitan dengan pembahasan kita, wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, istiqomah berpegang teguh pada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Kapan Allah akan membimbing kita di jalan yang lurus? Ketika ya'tasim. Ketika ya'tasim billah, ya'tasim itu konsisten gitu loh. Maka nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Jadi sesuatu itu terasa mudah kalau sudah konsisten. Itu terasa mudah. Ibu, bapak, kita ngomongin yang duniawi, akan terasa gampang. Jalan kaki setengah jam tiap hari, gampang tidak?
Bener gampang bari Anda nggak melakukan. Bener gampang. Nah, ibu merasa gampang karena ibu udah tiap hari. Ayah anu tara ya, ayah ya. Bapak sok jalan, unggal dinten, henteu. Jadi jalan kaki gampang. Tapi saya berani jamin, mun Anda jujur ke saya, aya nu hoream. Padahal tepira jalan kaki cuma 20 menit atau paling lama 30 menit. Jalan di mana Ustadz? Ngurilingan komplek, menelusuri gang. Rumah saya di gang, di jalan gang. Pak, Assalamualaikum. Jalan-jalan ya mohon, gitu kan. Setengah jam Pak, gampang. Kalau sudah konsisten. Tapi saya tahu ada di makhluk Allah ini yang nggak pernah jalan kaki, mager, hoream, males karena tidak pernah dilatih dan tidak konsisten. Padahal menurut penelitian kita ini dituntut untuk kalau ingin sehat, fit, setengah jam aja sehari jalan Pak. Ya. Ibu masuk ngandahuluin gaya, beli sepatu, beli sepatu gaya, beli nanti training, seminggu udah aja. Itu kelakuan saya. Gitu. Training, udah gitu teh. Lama-lama teh alasannya teh mau hujan lah, itulah ini. Akhirnya Pak, eta jalan yang cuma setengah jam ngelilingin komplek teh tidak saya lakukan. Kenapa? Karena tidak konsisten. Gaya bapak-bapak di makan benghar. Mual saya mah jalan kaki. Beli treadmill. Sok jujur Anda yang di rumahnya ada treadmill. Emang Anda rutin gitu pakai? Saya berani jamin bulukan. Bulukan pajangan. Kalau awal beli treadmill mah komo di mall teh. Ibu ini beli, ayah beli. Wah, juga sambil nonton. Ya kan? Ayo nama ngebul we si treadmill teh. Ini malah Anda yang punya treadmill itu menjadi rahasia umum kalau hanya 1-2 orang yang kemudian rutin dipakai. Saya lagi cerita apa Bu, Pak? Konsisten. Jadi kalau kita ingin melatih cinta kepada Allah tuh doa, latihan, konsisten. Nah, yang keempat ya, tafakuh fiddin, belajar agama yang sungguh-sungguh. Ya. Tafakuh fiddin, belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan. Ini tafakuh. Wah, Bu, ayat tentang belajar agama mah banyak sekali. Tapi biar gampang nyatetnya, Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebut nanti 2 kali, Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, baca. Jadi yang namanya belajar mah jangan 1 kali, kudu berulang. Yang namanya belajar mah jangan 1 kali, harus berulang. Makanya dalam dunia keilmuan disebut dengan research, search, research. Ya, yang kemudian di Indonesia kan menjadi riset. Riset itu diambil dari bahasa Inggris, research. Research itu artinya penelaahan yang berulang. Saya sudah melakukan penelitian, dilanjutkan oleh teman saya, dilanjutkan oleh murid saya, dilanjutkan terus aja gitu. Kenapa handphone sekarang secanggih ini? Ingat nggak bapak-bapak? Dulu pertama kali handphone itu keluar segede bata. Ayo, anak-anak kita ada yang nggak ngalamin. Bapak-bapak di ini mengalami segede bata, ya, segede bata, toh, ya. Ericsson, ya, Ericsson, Nokia sama Ericsson, gede, tak kan gitu. Antena nanti diputer hula bada. Ingat ya 12 juta harga nanti tuh tahun 88
87, 88 gitu. Wah, gitu ya. Tapi kenapa sekarang jadi secanggih ini? Ya. Sampai wajah ibu, maaf, bisa cantik banget itu. Itu jasa handphone. Ya kan? Pak, lamun ningali istri, tong tina handphone, Pak. Katipu. Ya. Ya, nih adik-adikku kalau lihat calon istri jangan lihat di handphone ya gitu. Kenapa? Yo, si penipu ulung. Wajah saya yang kayak gini, Pak, di handphone, bisa halus atuh. Moal aya kerutna, Pak. Gitu. Coba, kenapa bisa ada handphone secanggih ini? Padahal dulu 30 tahun lalu handphone tuh tas segede kieu nelpon teh. Halo? Sa stasiun teh ningali kabeh atuh kan beunghar. Orang tajir itu ya jemput saya di Bandung ya, sekarang saya ada di wah cek orang beunghar gitu badag. Sekarang kalau bawa handphone segede-gede kieu gelo cenah gelo. Bener enggak? Ya enggak? Kenapa? Karena research kan dipelajari. Nah, dunia ilmu maju itu karena research, karena belajar terus-menerus. Agama juga gitu, Pak. Jangan satu kali diulang lagi. Fadzakir inna fa'ati dzikra, beri peringatan. Manusia itu makhluk yang harus diulang-ulang peringatannya. Komo mun ngaku jadi pelupa mah. Sudah saya jelaskan, Pak. Kapan? Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Naon si Ustadz teh irah ngajelaskeun gitu. Ngarang. Padahal ibu nu pelupa. Apalagi yang merasa dirinya pelupa ya. Kudu banyak belajar. Itu bapak-bapak, kalau sampai bapak lupa istri bapak namanya, itu bapak, ini ayah, Pak istri bapak saha? Mama teh saha? Mama. Ya astagfirullah si mama teh saha? Mama teh saha? Mata Bu, sekali-kali suami ibu tanya, ayah saha ngaran mama? Jadi intinya, kudu belajar. Dan yang namanya belajar itu setiap huruf yang kita pelajari itu jadi keberkahan. Dan Allah itu mengangkat derajat orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang berilmu. Kalau orang berilmu itu Allah diangkat derajatnya, maka semua orang yang menuntut ilmu sama Allah diangkat juga derajatnya. Tapi paham dah saya mah pelupa. Nggak apa-apa. Di hadapan Allah mah mulia kita itu. Karena mau belajar. Terus mah bodoh, tara diajar. Kan pasti bodoh-bodoh di hadapan Allah, di hadapan orang ge karena bodoh, tara diajar. Ari kitu mah nya bodoh-bodoh ge sok diajar. Kan beda kan? Apa nilainya beda? Nya istri saya mah paam bodoh-bodoh ge sok diajar gitu. Ya, sok usaha, sok sedih abdi teh ningalipun bojo pamintos belajar teh salah wae, tapi da si suamina teh kagum. Walaupun istrinya bodoh belajar terus. Yang paling parah suami teh gini, istri saya ke rumah bodoh, tara diajari. Geus rudet pe paham. Nah, jadi ternyata orang yang tidak berilmu kalau belajar akan diangkat derajatnya. Apalagi dia belajar kemudian dia menguasai ilmu. Nah makanya Bu, kita ini kalau belajar jangan bilang, dah kemarin dia nggak ngerti, saya nggak belajar lagi gitu. Mamah kunaon teh ngaji, kamar ge teu ngarti mamah teh. Jangan, ya. Justru kia, mama, hari kamari ngartos teh, henteu, nya matak mama teh ayeuna belajar deui aya, tah eta nu bener. Mama kunaon teh diajar, kamari ge teu ngarti, mama. Asa percuma. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Berarti kalau kita ingin menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita cintai dalam diri kita dan mewarnai seluruh loker-loker cinta yang ada di diri kita, 4 hal yang harus dilakukan. 1 doa, 2 latihan, 3 i'tisom, beristiqomah, konsisten. Yang keempat, belajar, tafakuh fiddin. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Maafkan saya bila ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.